Halo guys, ketemu lagi di channel LTG ya gitu deh. Dan cuplikan yang kalian lihat barusan bercerita tentang seorang penulis sukses yang berjuang dengan iblis pribadinya. Kehidupan pribadi dan karir profesionalnya tergelincir saat dia mati-matian mencari jalan menuju penyelamatan. Sebuah tragedi baru-baru ini telah menempatkan kondisi mental dan pernikahannya dalam bahaya. Kepuasannya dengan tulisannya sendiri telah membuatnya tidak terinspirasi. Dia berada di persimpangan jalan saat dia tiba di sebuah kota kecil dalam tur buku yang mempromosikan novel terbarunya tentang sihir dan horor. Serip lokal yang bernama Bobby adalah seorang penulis yang bercita-cita tinggi dan menarik sang penulis ke dalam misteri pembunuhan di kota yang melibatkan seorang gadis muda. Sebelum saya lanjut ceritanya, bantu support channel ini dengan cara subscribe. Selain subscribe gratis, itu juga akan menjadi support system biar channel ini makin berkembang. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Pada suatu masa, ada sebuah kota kecil yang dihuni oleh para remaja pelarian, pedagang, pensiunan, dan beberapa kelompok fanatik beragama. Ya, sebuah kota di mana orang-orang ingin dibiarkan sendiri. Kota itu bernama Swanloir, yang memiliki ciri khas sebuah menara jam dengan 7 waktu yang berbeda. Dan siapa yang menyangka sesuatu yang jahat berdiam di atas sana? Itu karena pada 2 tahun lalu sempat terjadi pembunuhan yang mengerikan, dan setiap arwah yang penasaran menghantui kota tersebut. Di seberang danau juga terdapat sekumpulan remaja dengan penampilan yang aneh, dan mereka memiliki pemimpin misterius yang dikenal sebagai Flamingo. Suatu hari, seorang penulis bernama Hal Baltimore mendatangi kota Swanloir untuk mempromosikan serial novelnya. Tapi sayangnya penduduk sekitar tidak tertarik dengan novel yang ditulis oleh Hal Baltimore. Hingga akhirnya dia bertemu seorang serip yang bernama Bobby. Kemudian serip itu membeli novel Baltimore. Ternyata Bobby juga suka menulis guys, dan dia menawarkan karangannya kepada Hal Baltimore. Awalnya Baltimore sempat menolak, namun setelah dia mengetahui spoiler yang ditulis oleh Bobby tentang pembunuhan massal, Hal Baltimore berubah pikiran dan mau ikut Bobby ke suatu tempat. Ternyata Bobby membawa Baltimore ke sebuah tempat penyimpanan mayat. Itu adalah jasad seorang gadis miskin yang dibunuh secara misterius, dan Bobby bermaksud mengajak Baltimore untuk berkolaborasi dalam penulisan serial novel Baltimore berikutnya. Singkat cerita, di malam hari Baltimore mendengar lonceng dari menara jam dengan 7 waktu yang berbeda. Karena rasa penasaran, dia keluar penginapan dan melihat-lihat keadaan kota di malam hari. Di perjalanan, Baltimore bertemu dengan seorang gadis bernama Virginia. Hal itu membuat Baltimore ingat kepada anaknya, karena seharusnya anaknya sudah seumuran Virginia jika saja kecelakaan tidak menimpa anak Baltimore. Mereka berdua terus berjalan hingga sampai di sebuah hotel misterius. Ya, Hotel Cikering. Sebenarnya hotel itu sudah tutup sejak lama. Namun sesuatu yang aneh terjadi pada malam hari. Virginia juga tiba-tiba menghilang saat akan diajak masuk oleh Baltimore. Di dalam hotel, Baltimore bertemu dengan wanita yang sebelumnya dia temui di sebuah kedai kopi saat siang hari. Di sana, Baltimore juga bertemu dengan mekanik menara jam. Dan mekanik itu mengatakan bahwa lantai yang dia injak saat ini adalah kuburan 12 orang anak. Tapi ada seorang gadis yang berhasil lolos dari pembunuhan itu. Kemudian, Baltimore memutuskan untuk pergi dari hotel tersebut. Namun saat dia kembali menoleh ke hotel itu, dia seperti melihat sosok anak kecil yang berlarian keluar dari bawah lantai Hotel Cikering. Saat Baltimore merasa bingung, Virginia kembali muncul dan berkata bahwa anak-anak itu sudah mati. Baltimore mencoba keluar dari tempat itu. Dia dan Virginia berlari, namun Virginia tiba-tiba kembali menghilang. Dan Baltimore bertemu dengan Alan dan memintanya untuk mengantarnya keluar dari tempat itu. Ternyata itu hanyalah mimpi dari Baltimore. Keesokan harinya Baltimore mendatangi Hotel Cikering dan mencari keberadaan 12 makam anak itu. Dia juga mencari informasi hotel itu sampai ke sebuah perpustakaan di kota tersebut. Baltimore juga kembali ke tempat serip untuk mencari kebenaran informasi. Namun sayangnya Bobby tidak ada di tempat itu dan hanya ada rekan Bobby yang sedang berjaga. Akhirnya Baltimore menelpon Bobby dan mengatakan bahwa dia akan menulis kisah itu dalam novel berikutnya.
Di kediaman Bobby, Baltimore mendengar semua penjelasan Bobby tentang kejanggalan kasus kematian seorang gadis secara misterius. Bobby juga membuat reka adegan kematian itu dengan sebuah boneka, dan mereka menyimpulkan kematian itu bukan disebabkan oleh manusia. Dibantu sebotol minuman, Baltimore berusaha menulis lembar pertamanya. Tapi tak semudah yang dibayangkan. Berkali-kali Baltimore gagal dalam menyusun kata, hingga akhirnya dia teringat dengan putrinya yang sudah tiada. Karena Baltimore kesulitan dalam menulis novelnya, akhirnya dia meminta Bobby untuk membeli beberapa obat tidur agar dia dapat kembali pada mimpinya. Dan benar saja, dalam mimpinya Baltimore sudah ditunggu oleh Alan yang pernah mengantarnya keluar dari mimpi itu. Alan pada masanya juga seorang penulis, dan Baltimore mendapat banyak arahan dari Alan untuk menulis lembar pertamanya. Pada tahun 1955, ada seorang pendeta yang hidup bersama anak-anak yang terlantar. Namun suatu ketika salah satu anak yang diasuh pendeta itu hilang. Pendeta sangat takut anak asuhnya tersesat, sebab di seberang danau ada sekumpulan kelompok yang bisa dibilang pemuja setan. Pendeta meyakini bahwa itu bukanlah manusia, melainkan sekelompok vampir. Tapi sayangnya efek obat tidur itu sudah habis dan Baltimore terbangun dari mimpinya. Kemudian Baltimore kembali menemui Bobby di kantor sheriff. Dan Bobby mengajak Baltimore serta rekannya untuk bermain jalangkung versi luar negeri. Sulit dipercaya, tapi permainan itu memberikan jawaban dari kasus yang sedang diselidiki. Baltimore dan rekan Bobby yang bernama Arbus memutuskan untuk pergi ke seberang danau. Dan dia langsung menemui Flamingo dan menanyakan kasus hilangnya anak yang berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Tapi sayangnya Flamingo tidak mengetahui keberadaan anak itu. Kemudian, tak berselang lama Bobby datang dan menegur Arbus karena pergi saat jam kerja. Mengetahui Arbus pergi bersama Baltimore, Bobby merasa seperti dibohongi karena tidak diajak melakukan investigasi bersama Baltimore. Kemudian setelah dari seberang danau, Baltimore dibantu mekanik jam mencoba masuk ke menara misterius itu, guys. Tapi karena sang mekanik percaya di menara itu ada hantunya, dia segera pergi meninggalkan Baltimore, guys. Saat Baltimore melihat-lihat di dalam menara, dia menemukan jasad yang sama persis dengan jasad yang ada di kantor sheriff. Jasad itu menyerupai anak Baltimore yang sudah tiada. Bel berbunyi sangat kencang dan dia dibayang-bayangi suara anak Baltimore yang meminta pertolongan kepadanya, hingga menyebabkan Baltimore jatuh dari menara dan tak sadarkan diri. Saat dia tidak sadarkan diri, dia kembali dalam mimpinya dan bertemu lagi dengan Alan. Namun kali ini dalam mimpinya dia melihat seorang pendeta sengaja memberikan obat bius kepada anak-anak asuhnya. Karena tidak mau anak asuhnya dikutuk menjadi vampir, pendeta menghabisi semua nyawa anak tak bersalah itu. Sedangkan Virginia yang memasuki usia remaja, dia mengetahui apa yang pendeta lakukan dan dia mencoba menyelamatkan diri. Virginia berlari keluar dan diselamatkan oleh Flamingo yang sedang melintas. Namun di perjalanan Flamingo menggigit Virginia. Ternyata Flamingo sedang mencari darah segar saat itu. Saat Virginia sedang tertidur, pendeta datang mencari dia dan menangkapnya. Tak hanya itu, pendeta juga mengurung dia di sebuah lemari besi dan memasang tembok bata agar Virginia tidak bisa ditemukan. Setelah selesai, pendeta melakukan gantung diri. Baltimore juga sempat melihat kecelakaan yang terjadi pada putri kesayangannya, dan dia sangat menyesal karena gagal menjaga putrinya. Dan yang sangat aneh, sheriff mencoba menghabisi Baltimore karena tidak mau menulis cerita yang dibuat oleh Bobby. Saat bangun dengan luka di kepalanya, Baltimore bergegas ke kantor sheriff. Tapi sayangnya sudah terlambat. Bobby menghabisi nyawa Arbus dan dia gantung diri. Al Baltimore berhasil menjual novel sebanyak 30.000 kopi dengan judul The Vampire Execution. Bobby menjadi tersangka atas pembunuhan Arbus. Flamingo menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Oke teman-teman, itu tadi alur cerita film Twix. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Saya LTG, ya gitu deh. Pamit undur diri.